Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan komentar terhadap komentar yang dilontarkan oleh Sultan di dalam YouTube saya, di dalam salah satu video saya. Sultan mengatakan di salah satu video saya, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi sama seperti nabi di dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad. Oke, baiklah Sultan, video ini saya buat khusus untuk Anda. Sekarang saya akan mengikuti logika Anda. Anda mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai seorang nabi. Dan mari sekarang kita lihat, nabi di dalam kekristenan itu apakah lebih rendah daripada nabi yang Anda percayai? Kita akan lihat satu persatu. Yesus di dalam kekristenan kelahirannya dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Ratusan tahun sebelumnya Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sedangkan Muhammad mencoba mencari dalil di dalam Alkitab dan mencari pembenaran dan memaksa orang Kristen atau orang Yahudi untuk membenarkan bahwa Muhammad juga dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi itu salah satu perbedaannya. Perbedaan kedua adalah Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah kalimatullah. Begitu menurut surah Al-Imran ayat 45. Ketika malaikat datang kepada Maryam dan mengatakan bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra dan dia itu adalah kalimatullah, rohullah menurut Al-Imran. Dan di dalam Alkitab juga jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah, sedangkan Muhammad tidak. Lalu hal yang berikut, pengakuan atau legitimasi sebagai seorang nabi. Saya mengikuti Anda, Sultan. Anda mengatakan bahwa Yesus sebagai nabi, dan sekarang saya juga mengatakan bahwa Yesus sebagai nabi. Dan memang ada beberapa pernyataan di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus dipanggil juga sebagai nabi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihormati di tempat kediamannya. Tapi di dalam Alkitab dipercaya bahwa selain Nabi, Yesus itu adalah Tuhan, karena Nabi itu adalah jabatan, sedangkan Tuhan itu adalah sebuah hakikat. Pengakuan atau legitimasi, ketika di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, pengakuan langsung itu berasal dari Allah dan disaksikan oleh orang banyak. Inilah anakku yang kukasihi. Kira-kira begitulah Allah mengatakan, didengar oleh banyak orang. Sedangkan di dalam Al-Quran, Muhammad mendapatkan pengakuannya sebagai seorang nabi ketika dikunjungi oleh seorang malaikat dan tidak ada saksi. Saksinya hanyalah istrinya, tetapi itu pun ketika dia sudah pulang ke rumahnya. Hal yang berikut, Yesus sebagai nabi melakukan banyak mujizat, dan saya belum mendengarkan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selain mengumpul banyak pengikut. Saya tidak tahu apakah itu sebuah mujizat atau tidak, karena tokoh-tokoh politik pun mampu melakukan itu. Hal yang berikut, Yesus menjamin bahwa orang yang percaya kepadanya akan masuk surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedangkan Muhammad, dia sendiri tidak bisa menjamin dirinya akan masuk surga. Saksikan video ini.
tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Apakah Anda mendengar? Muhammad sendiri tidak menjamin dia masuk surga. Itu perbedaannya. Perbedaan berikut adalah Yesus atau Isa yang dikenal di dalam Islam, Yesus di dalam kekristenan dan Isa di dalam Islam sebagai Imam Mahdi yang akan datang kembali. Tetapi Muhammad tidak pernah dinubuatkan untuk datang kembali. Lalu Muhammad, hal yang berikut, mengajarkan untuk memerangi orang-orang kafir. Itu nyata di dalam Al-Quran. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan Yesus mengatakan jika pipimu yang satu ditampar, berikan pipi yang lain. Sedangkan Muhammad mengatakan bahwa perangilah orang-orang yang tidak seiman atau yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan. Hal yang berikut, Yesus menyerahkan nyawanya bagi pengikut-pengikutnya atau bagi murid-muridnya. Sedangkan Muhammad tidak menyerahkan nyawanya bagi pengikut-pengikutnya. Bahkan ia memerintahkan orang-orang untuk melindungi dia. Hal yang berikut, Yesus melarang jangan mencuri. Itu adalah beberapa perbedaannya. Saudara Sultan, Anda mengatakan hanya sebagai nabi, saya pun mengiyakan Yesus sebagai nabi, tapi ternyata dalam status kenabiannya pun Yesus tetap memiliki lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad. Apalagi sebagai seorang Tuhan, tentunya dia adalah pribadi yang lebih tinggi. Jadi itu adalah beberapa perbedaannya. Saya yakin jika Anda rajin untuk mencari di YouTube, ada juga banyak orang yang membahas tentang perbedaan-perbedaan yang bahkan lebih banyak daripada yang saya utarakan tadi. Mudah-mudahan Saudara Sultan bisa menerima ini, dan saya mengajak Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat, karena Dia menjamin setiap orang yang percaya kepadanya akan masuk surga. Terima kasih Saudara Sultan sudah mengomentari di YouTube video saya. Tuhan Yesus memberkati.